Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Pertiwi Nugraini dari PPSI semester 3. Di sini saya akan membacakan cerpen Penipu yang keempat karya Ahmad Tohari. Penipu yang keempat karya Ahmad Tohari. Dia adalah penipu ketiga yang datang kepadaku hari ini dengan menampilkan kesan orang lapar dan lelah. Dia seorang laki yang baru ku kenal minta uang padaku. Katanya, ia harus segera pulang ke Cikokol karena anaknya sedang sakit di sana. Tetapi katanya, ia tak bisa berangkat kecuali aku bermurah hati memberinya ongkos perjalanan. Tak peduli adakah desa bernama Cikokol, tak peduli apakah benar anak lelaki itu sedang sakit di sana, bahkan tak peduli apakah aku akan menjadi orang bermurah hati. Permintaan ongkos jalan itu kukabulkan. Rp1.000 segera berpindah dari tanganku ke tangan laki-laki itu. Sebagai imbalan, aku menerima sekian banyak pujian dan doa-doa keberkahan. Setelah membungkuk dalam-dalam, laki-laki itu keluar halaman dan pergi ke arah terminal. Tadi pagi, seorang perempuan mengetuk pintu rumahku. Ia memperlihatkan kesan seorang perempuan saleh dan datang padaku minta sumbangan. Katanya, ia diutus oleh sebuah yayasan pemeliharaan anak-anak yatim piatu di Banyuwangi. Ia tunjukkan surat-surat berstempel sebagai bukti jati dirinya, dan akhirnya ia berkata bahwa yayasan mengutusnya sangat memerlukan bantuan dana. Tanpa bantuan semacam itu, katanya, anak-anak yatim piatu di sana akan bertambah sengsara. Tak peduli benar tidaknya cerita perempuan itu, tak peduli palsu tidaknya surat-surat di bawahnya, permintaan akan dana ku penuhi. Rp1.000 kuserahkan kepadanya dan aku pun mendapat penghargaan berupa kata-kata pujian dan doa. Kulihat mata perempuan itu berseri-seri. Mungkin ia senang karena disangkanya aku tidak tahu betapa mudah membuat stempel palsu dan berapa jauh kota Banyuwangi dari rumahku. Atau ia mengira aku seorang yang menjalankan berita agama dengan baik karena tidak buruk sangka kepada orang yang baru kenal. Tak lama sesudah perempuan itu pergi, datanglah tamu lain. Kali ini seorang lelaki yang memberi kesan amat lugu. Dia membawa bingkisan agak panjang berisi bulu ayam serta 4 pisau dapur. Kata lelaki itu, barang-barang yang dibawanya adalah buatan anak-anak penyandang cacat di kota Solo. Ia menawarkan barang-barang itu kepadaku dengan harga, kukira 3 kali lipat harganya yang sewajarnya. Ya Pak, apalah arti harga yang saya tawarkan bila mengingat nasib anak-anak cacat itu? Sampean betul, kalau dihitung harga keseluruhan barang yang sampean bawa hanya 12.000. Uang sebanyak itu bukan hanya sedikit bagiku dan banyak bagi para anak cacat itu, melainkan juga akan menyulitkan sampean. Tidak mudah bagi sampean menjaga uang itu tetap utuh sampai ke Solo yang jaraknya 300 km dari sini. Memang tidak akan utuh sampai ke Solo, sebab saya berhak menggunakannya sebanyak 25% untuk transport dan uang makan. Demikian pun sampean masih sulit, biaya pulang pergi dari Solo dengan kendaraan apa saja minimal akan menghabiskan uang Rp9.000. Bila sampean harus makan 3 kali saja, sampean harus mengeluarkan lagi uang minimal Rp1.500. Sungguh sampean tetap dalam kesulitan karena sampean tak mungkin memberikan uang hanya Rp1.500 kepada anak-anak cacat. Kulihat laki-laki itu jadi bingung, tangannya bergerak tak menentu. Mungkin dia ingin berkata sesuatu, tetapi tak lama kutunggu, tak sepatah kata pun terucap. Apabila sampean bingung, aku akan membantu mengatasinya. Aku akan bayar 12.000 untuk semua barang yang sampean bawa ini. Kemudian pergilah ke pasar dan sampean bisa mendapat barang-barang sejenis dan sejumlah ini hanya dengan Rp4.000. Sampean masih punya untung Rp8.000 dan modal sampean tak sedikit pun berkurang. Gampang sekali bukan? Laki-laki itu membeku dan tersiksa. Padahal sungguh aku tak bermaksud menyakitinya. Sampean bisa terus berjualan pisau dapur dan bulu ayam atas nama anak-anak cacat di Solo, itu selama sampean suka. Apabila dalam perantauan ini sampean bisa melakukan 10 kali saja transaksi seperti ini, maka keuntungan sampean mencapai 80.000. Dengan membawa uang sebanyak itu, sampean bisa pulang ke Solo untuk menggembirakan anak-anak cacat itu. Tak peduli akan tamuku yang makin bingung itu, ku
mengeluarkan uang Rp12.000. Mula-mula tamuku kelihatan ragu, namun kemudian diterimanya juga uang itu. 4 pisau dapur dan 2 lap bulu ayam jadi milikku. Selesai memasukkan uangnya ke dalam saku, tamuku pamit. Kukira ia sangat canggung dan serba salah tingkah. Kata-kata pun berbeda dan terbata-bata. Namun melepaskannya dengan kelayakan karena aku tak punya beban pikiran. Sebaliknya, aku percaya laki-laki itu masih bingung memikirkan sikapku padanya. Mungkin laki-laki itu menawarkan diriku karena aku mengajarinya cara menipu yang sudah lama menjadi modal operasinya. Tanpa kuajari pun dia akan melakukan apa yang kukatakan padanya. Tetapi mungkin juga dia percaya bahwa sikapku tulus karena pada galipnya Rp12.000 tidak akan mudah keluar dari orang yang tidak memiliki penghayatan tinggi terhadap maksud orang baik itu. Kemungkinan ketiga, laki-laki itu menganggap aku demikian naif karena aku tidak memperlihatkan sikap curiga kepadanya. Oh, andaikan laki-laki itu tahu bahwa tak satupun pemikirannya benar-benar tepat. Dan memang orang tidak suka mencoba menikmati keindahan seni penipuan. Perempuan yang mengaku utusan Yayasan Yatim Piatu di Banyuwangi itu, kalau bukan orang yang benar-benar berbakat, dia tak akan berhasil akting sebagai tokoh yang dilakoninya. Kalau bukan benar-benar orang yang teguh, dia tidak akan berani untung-untungan minta dana kepadaku. Sebab dengan membuka kedoknya, jadi perempuan itu telah menyajikan bakat, keteguhan, dan keberanian menghadapi kemungkinan dipermalukan. Ketiganya diartikulasikan dengan baik, sehingga menjadi sajian artistik yang bisa kunikmati. Hari ini, ketika waktu zuhur belum lagi tiba, aku sudah berhadapan dengan 3 penipu. Mereka aktor-aktor yang baik dan aku menyukai mereka. Ingin rasanya kau lebih lama berhadapan dengan mereka. Sayang, perempuan yang mengaku dari Banyuwangi itu kira-kira sudah 4 jam berlalu. Laki-laki yang mengaku menjualkan barang buatan penyandang cacat dari Solo juga berangkat tak lama kemudian. Tetapi lelaki dari Cikokol itu, dia belum lama berlalu dan aku yakin dapat menemukannya kembali di kota kecamatan ini. Aku mengganti kaos oblong yang kupakai dengan baju lengan panjang, kain sarung dengan pantawon. Topi pun kusambar dari jandalannya. Kemudian aku bersih cepat, bukan ke arah terminal, melainkan arah ke pasar. Lelaki dari Cikokol itu sangat jamin di sekitar pasar, bukan di terminal. Lihatlah, dia sedang bercakap-cakap dengan seorang. Melihat gerak-gerik dan gayanya berbicara, ku yakin dia sedang mengulati penipuannya. Tetapi kulihat calon korbannya menghindar. Seperti ular kehilangan mangsa yang sudah dililitkan, laki-laki dari Cikokol itu termangun sendiri. Namun matanya yang licik dan awas mengalihkan pandangan kepadaku. Oh, ternyata orang memang sudah tertipu. Lihatlah, lelaki Cikokol itu pangling karena aku berganti pakaian. Dia mendekatiku dan aku siap menikmati tipuannya yang kedua. Dari jarak beberapa langkah kulihat, dia menunggu dan mimik wajahnya mendadak berubah. Bukan main, dia kelihatan seperti orang amat bingung. Pak, maaf mengganggu. Saya baru kena musibah, uang saya dicopet orang. Padahal saya harus membeli obat untuk istri saya yang baru melahirkan. Mendadak lelaki Cikokol itu menghentikan kata-katanya. Kedua matanya terbuka lebar dan wajahnya tegang. Dan kegugupannya gagal disembunyikan ketika lelaki Cikokol itu mengenali kembali diriku. Tetapi dia seniman pantomim yang baik. Kunikmati dengan seksama ketegangan di wajahnya yang perlahan-lahan mencair. Kini kesan malu terlihat di sana, hanya sepintas, sebab lelaki Cikokol itu akhirnya malah tersenyum. Aku pun membalasnya dengan senyum. Bapak, saya kira siapa? Katanya sambil menyengir. Aku pun ikut menyengir. Dia tersipu-sipu dan kelihatannya sangatlah tingkah, padahal aku tetap ramah padanya. Maaf Pak, saya telah menipu Bapak dan mencoba akan mengulanginya. Katanya agak gemetar. Tenanglah orang Cikokol. Sejak semula aku sadar dan mengerti sampean menipuku. Bapak minta uang Bapak kembali. Hus, yang kuminta adalah kelanjutan cerita tentang uang yang dicopet orang dan tentang istri sampean yang baru melahirkan. Bapak bisa aja. Bapak tentu tahu itu cerita akal-akalan. Ya, hanya orang tolol yang akan percaya cerita itu. Tetapi aku ingin mendengarnya dan aku tidak main-main.
Bapak daripada mendengarkan cerita yang bukan-bukan, lebih baik Bapakku beritahu alasan mengapa aku terpaksa jadi penipu. Usul sampean baik juga, tetapi bolehkah saya minta jaminan bahwa cerita sampean nanti bukan omong kosong? Demi Tuhan, saya akan bercerita sebenar-benarnya. Diawali dengan sumpah, Wong Cikokol itu memulai cerita yang terasa sebagai pembelaan dirinya. Dan sumpah itu membuat apa yang dikatakan menjadi sebuah tipuan yang bermutu tinggi. Agar aku bisa lebih lama menikmati sajian istimewa itu, aku harus bisa mengendalikan perasaan sebaik mungkin. Dan aku berhasil, sampai lelaki Cikokol itu selesai mengemukakan segala dalih mengapa ia terpaksa jadi penipu. Aku tetap bersikap sungguh-sungguh mendengarkannya bahwa menikmatinya. Lelaki Cikokol itu pun kelihatannya demikian yakin bahwa dirinya berhasil menipuku buat yang kedua. Dengan demikian, dia boleh merasa menjadi penipu yang unggul. Namun, apa jadinya bila orang Cikokol itu tahu bahwa ada penipu lain yang jauh lebih pandai, yakni dia yang hari ini memberi uang 14.000 kepada 3 penipu tertipu. Dengan 14.000 itu dia berharap Tuhan bisa tertipu lalu memberkahi uangnya, tak peduli dengan siapa apa yang uang itu dapat. Dan aku yakin hanya seorang penipu sejati yang bisa menyadari akan penipuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.